Itu kan pertanyaannya kan. Bukan sekedar mengenai kita itu harus hidup yang baik, tapi bagaimana caranya supaya kebaikan kita menjadi kebaikan yang mentransformasikan orang lain. Itulah seksualitas menjadi indikator kerohanian kita. Cara kita melihat lawan jenis, bukan saja lawan jenis, cara kita melihat sesama jenis juga, cara kita memandang kesucian rumah tangga, itu penting sekali. Yang mereka ketahui adalah bahwa dosa itu yang menular. Artinya apa? Kalau Pak Pendeta berbuat dosa, secara tidak langsung Devi itu juga pasti melihat. Terutama kalau mengenai masalah moral. Kenapa? Ya karena children see, children do. Jadi apa yang diperbuat oleh orang tua itu berpengaruh kepada anak. Dan terkadang seringkali orang lain itu dihukum karena dosa orang lain. Itulah dalam pola pandang ancient Near Eastern culture. Shalom pemirsa di rumah, kembali lagi login di Facebook What's on Your Mind. Di program ini kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh Alkitab. Nah, sebelum itu aku mau ngingetin teman-teman di rumah nih untuk like, share, dan subscribe Hope Channel Indonesia, dan juga untuk download aplikasi Hope Channel Indonesia supaya teman-teman di rumah nggak ketinggalan sama pembahasan-pembahasan tokoh Alkitab. Nah, siang ini kita sudah bersama narasumber kita yaitu Pastor John. Halo Pastor, selamat siang. Halo Devi, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pastor? Ya, puji Tuhan semuanya sehat-sehat. Bagaimana kabar Devi? Puji minggu Tuhan, ini? Pak Pendeta. Nah, Pastor, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab. Mungkin Pastor mau mendeskripsikan dulu mengenai tokoh Alkitab yang akan kita bahas? Oke, sekarang main tebak-tebakan lagi ya Devi ya. Boleh Pastor. Oke, jadi tokoh beberapa tebak-tebakan ini pasti yang seru. Yang pertama itu namanya berarti covering atau tutup atau dalam kata lain envelope atau wraps atau closely. Melingkupi, menyelimuti, menutup, mendekati, itu arti namanya. Tapi namanya ini juga mungkin secara etimologi berasal dari kata Akadia latu, yang artinya adalah control atau to keep in check. Jadi mengendalikan atau mengecek begitu. Agak ambigu ya, Devi ya. Bingung banget Pak Pendeta. Iya. Nah, kemudian salah satu masih bingung ya, belum dapat kan? Belum. Dia adalah seorang anak yatim. Anak yatim. Ya. Banyak banget Pak Pendeta di Alkitab. Ya, kita banyak banget anak yatim. Tapi dia memang spesifikally mention bahwa dia itu anak yatim. Dan ketika ia anak yatim, maka pamannya itu kayak mengadopsi dia untuk menjadi bagian dari keluarganya. Waduh. Jadi dia hidup bersama pamannya. Siapa ya? Belum dapat nih Pak Pendeta. Belum dapat ya? Oke. Yang kemudian adalah dia pergi meninggalkan kampung halamannya menuju satu tanah yang baru. Bersama pamannya tadi. Jadi pamannya itu mengajak dia untuk keluar dari kampung halaman. Satu kota besar sebenarnya pada zaman itu. Untuk pergi menuju satu tempat yang mereka nggak tahu sama sekali. Begitu. Berarti udah ada ide belum sih? Belum Pak Pendeta. Dan dia itu mempunyai legacy atau warisan yang sangat-sangat rumit. Kenapa? Karena kisahnya kayak campuran antara pelajaran yang baik maupun pelajaran yang questionable, yang penuh pertanyaan. Oke, dan dia juga disebut sebagai bapa dari dua bangsa yang besar. Yang pertama adalah bangsa Moab, yang kedua adalah bangsa Amon. Belum ada clue-nya. Yang terakhir deh, oke. Kisahnya itu juga merupakan kisah tragis di mana kehidupannya itu menandakan bagaimana setiap dari kita itu bisa diubah oleh dunia di mana kita tinggal. Jadi kata-kata Yesus masih ingatkan, kamu kan berasal di dunia, tapi bukan di dunia, tapi bukan berasal dari dunia. Artinya kita dipanggil untuk menjadi berbeda, dan karakter kali ini menunjukkan bagaimana seorang yang baik, seorang yang mulia, seorang yang rohani, dia berjuang untuk menjadi berbeda dari dunia di mana dia tinggal, tapi akhirnya dia itu terpengaruh juga. Dan ending dari kehidupannya sungguh-sungguh sangat-sangat tragis. Begitu. Gimana? Mungkin kalau dari aku udah mulai ada
ada bayangan sih Pak Pendeta, dan mungkin teman-teman di rumah udah pada tahu dan mungkin masih ada yang belum tahu nih. Nah, supaya kita tahu lebih lanjut, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai tokoh ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, kali ini kita akan mencari tahu siapa sih kira-kira tokoh yang tadi sudah dideskripsikan oleh Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta boleh memberitahu teman-teman di rumah kira-kira siapa tokoh Alkitab yang tadi Pak Pendeta maksud. Oke, jawabannya simpel banget, nggak sederhana. Ya, kalau Pak Pendeta mau langsung jawab, jawabannya tidak lain adalah Lot. Oh. Iya, jadi itulah arti nama dia, dan itulah sejarahnya, dan itulah latar belakang dari siapa dia. Tapi kayaknya kalau untuk dengar-dengar tebak-tebakan itu kayaknya kita kurang mengenal siapa Lot. Kayaknya kita harus masuk langsung nih ke latar belakangnya Lot. Apa yang kamu ketahui tentang Lot? Dari kamu pribadi. Mungkin dari apa yang tadi Pak Pendeta udah share. Lot itu yang aku tahu secara general berubah jadi garam. Oh, itu istrinya sebenarnya. Oh, istrinya. Bukan Lot. Oh iya, Lot ya. Sahabat dari Abraham mungkin? Dia adalah keponakan dari Abraham. Nah, memang setiap kali kita berbicara Lot, pasti yang kita ingat itu adalah istrinya, karena istrinya berubah jadi tiang garam. Tapi uniknya adalah kisah Lot merupakan satu narasi yang begitu menarik loh di dalam cerita Abraham, dan dia itu kayak ada side show-nya sendiri. Sekarang kan lagi musim kan, misalnya ada TV show, kemudian dibuatlah kayak peran sampingan dibuat jadi tokoh utama. Oke, dan inilah kisah Lot, di mana sepertinya Musa memberikan satu pasal hanya untuk menjelaskan akhir dari kehidupannya Lot sendiri. Kalau kita lihat di awal-awal bahwa Lot itu kemungkinan besar dia lahir di kota Ur. Dan seperti kita ketahui bahwa Mesopotamia, di Arab Mesopotamia itu merupakan sesuatu yang disebut sebagai cradle of civilization, atau awal dari kebudayaan. Kenapa? Karena disitulah nilai-nilai kebudayaan itu muncul, baik dalam bentuk tulisan maupun yang lainnya. Dan jadi kalau kita mau jujur, Lot itu lahir di kota. Dia itu besar di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan menuju Kanaan, Lot juga ikut. Oke. Coba baca Kejadian 11 ayat 31. Kejadian 11 ayat 31. Oke, aku baca ya Pak Pendeta. Ya. Kejadian 11 ayat 31 bunyinya, lalu Terah membawa Abram, anaknya serta cucunya, Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abram. Anaknya ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Oke, jadi sebelum Abraham dipanggil Tuhan di dalam Kejadian 12, Kejadian 11:34 menyebutkan bahwa Terah yang pertama kali keluar dari Ur. Kita nggak tahu ya apakah Abraham yang mengajak Terah untuk keluar, apakah Terah duluan yang panggil Tuhan baru panggilan itu diberikan kepada Abraham. Tapi yang jelas adalah sejak awal Lot itu udah ikut dengan keluarga Abraham. Mereka pergi bersama-sama keluar dari Ur dan mereka menuju ke tanah Haran, di mana mereka tinggal mungkin selama 2-3 tahun sampai Terah meninggal. Tapi setelah Terah meninggal, lihat yang pertama kali ngajak Lot itu bukan Abraham, melainkan Terah. Tapi setelah Terah meninggal, Tuhan memberikan panggilan kedua kepada Abraham. Dan di panggilan kedua ini Tuhan berkata, tinggalkanlah sanak saudaramu. Oke. Tapi kalau kita baca lagi di dalam Kejadian 12 ayat 4, ada yang bisa baca? Kejadian 12 ayat 4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Oke, itu menarik. Maka pergilah Abraham mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tapi kemudian ada kata sambungannya, bahwa Lot juga ikut dengannya. Ini gimana? Ini agak-agak gimana? Perlu dilematis. Karena pertama dikatakan bahwa Abraham itu harus pergi keluar dari tanah Ur, meninggalkan semuanya. Tapi kemudian Lot ikut. Menurut kamu ini merupakan pemberontakan nggak terhadap kehendak Tuhan? Salah satu pemberontakan. Kenapa? Karena yang disuruh Abraham, tapi dia membawa Lot. Dia membawa Lot. Dan menurut kamu kenapa Abraham itu harus membawa Lot?
Mungkin karena anggota keluarga, Pak Ben. Anggota keluarga, dan juga seperti yang tadi Pak Pendeta bilang bahwa Lot ini telah kehilangan ayahnya dari usia muda. Dan mungkin juga ibunya. Jadi dia adalah seorang yatim piatu yang nggak tahu kemana dia harus pergi, dan keluarga Abraham tergerak oleh kasih karunia tergerak akan kasih karunia untuk mengadopsi Lot ke dalam keluarganya. Gimana kalau dalam beberapa suku kan ini nggak satu hal yang biasa kan, di mana kayak keluarga yang kurang beruntung itu seringkali anak-anaknya tinggal dengan keluarga yang lebih beruntung. Kamu pernah nggak punya kayak cerita kayak gini yang dimana kamu tinggal sama keluarga? Pernah kok. Ya, dan hal yang sama juga terjadi kepada Lot. Jadi apakah ini merupakan pertentangan terhadap kehendak Tuhan? Menurut Pak Pendeta sih secara nggak langsung iya memang. Karena Tuhan kan bilang tinggalkanlah semuanya. Tapi kita juga harus ingat bahwa kali ini panggilan, ajakan Abraham kepada Lot itu bukan saja sekedar ajakan untuk ikut, tapi ajakan untuk menganut Allah yang benar. Makanya ketika kita baca di dalam 1 Petrus, kitab 1 Petrus 2 Petrus 2:7, ada yang kamu bisa baca 2 Petrus 2:7? 2 Petrus 2 ayat 7. Bunyinya, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita. Sampai di situ aja. Boleh lanjut lagi? Oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikut hawa nafsu mereka saja. Di dalam 1 Petrus itu apa yang Petrus katakan mengenai Lot? Orang benar, Lot itu orang benar. Dia adalah orang benar. Dan kita lihat bahwa bukan saja Lot diubahkan oleh kehidupan Abraham, baik secara ekonomi maupun juga secara social standing, tapi secara iman juga dia mengenal siapa Allah yang benar. Ya, dia mengenal. Dia tahu seperti apa sih Tuhan itu. Dan kita saksikan bahwa hubungan kekeluargaan itu merupakan cara terbaik di dalam untuk menginjili orang lain. Jadi di dalam diri Abraham, Lot melihat dan mengetahui siapa Tuhan. Nah, pertanyaan adalah, dalam diri kita bisa nggak orang-orang melihat hal yang sama? Bisa nggak mereka tersentuh akan pekabaran Advent dan diubahkan oleh pekabaran itu? Itu pertanyaannya kan. Jadi bukan sekadar mengenai kita itu harus hidup yang baik, tapi bagaimana caranya supaya kebaikan kita menjadi kebaikan yang mentransformasikan orang lain. Itulah kehidupan Lot. Dia tinggal bersama Abraham. Abraham mendidik dia sebagai seorang protege atau seorang kayak anak asuhnya. Dan kita saksikan bagaimana pengetahuan Abraham mengenai Tuhan itu mengubahkan kehidupan Lot. Itu menarik gak sih? Dia bertobat melihat kehadiran Tuhan di dalam diri Abraham. Bagaimana menurut kamu tokoh Lot sejauh ini? Sejauh ini menarik ya Pak Pen. Tapi kayaknya lebih menarik lagi kalau misalkan kita dalami lebih dalam lagi. Tapi mungkin nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini ya Pak Pen. Kembali lagi di Facebook, What's on Your Mind. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang tokoh Alkitab yaitu Lot. Mungkin Pak Pendeta boleh melanjutkan tentang latar belakang dari Lot ini sendiri. Oke, tadi kita sudah jelaskan ya bahwa sebenarnya mengajak Lot untuk tinggal bersama dengan keluarga Abraham itu bukan Abraham, melainkan Terah. Dan setelah Terah meninggal, Abraham memberikan perlindungan kepada Lot dan keluarganya. Kita nggak tahu ya kapan dan dengan siapa Lot menikah. Kita sama sekali nggak tahu. Tapi yang jelas adalah ketika mereka tiba di tanah perjanjian itu dan kemudian Abraham harus pindah lagi ke Mesir, kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 1. Kejadian 13 ayat 1. Kejadian 13 ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Oke, perhatikan kata itu. Dan maka pergilah Abraham ke tanah Mesir bersama dengan istrinya, dan kemudian ada satu tambahan, dan Lot pun mengikuti mereka. Artinya kemanapun Abraham melangkah, Lot itu selalu ada. Dia bukanlah keluarga yang ajas manfaat, enggak. Dia adalah keluarga yang setia. Dia tahu bahwa perjalanan iman Abraham adalah perjalanan yang rumit. Dan dia nggak berusaha mencari kenyamanan dan keamanan kota Ur. Padahal waktu itu kota Ur merupakan kota yang paling maju. Tapi perhatikan, dia melemparkan semua taruhannya atau semua kepercayaannya kepada Abraham.
Dan kita saksikan bagaimana kepercayaan itu, bagaimana imannya kepada Abraham pada akhirnya akan dihargai. Kenapa? Dia menjadi kaya. Oke, jadi baik setelah mereka pindah ke Mesir, baik Abraham maupun Lot, mereka menjadi orang-orang yang berlimpah dalam harta. Dan ketika kita berbicara harta pada zaman itu, kira-kira apa aja harta menurut kamu pada zaman itu? Mungkin kekayaan seperti kebun anggur, memiliki terus? kebun anggur, ternak. Itu sih, Oke, Papa. kan beda sama zaman kita kan. Kalau zaman Iya. sekarang kan investasi, terus apa Bitcoin segala macam, saham juga. Tapi pada waktu itu mereka masih belum punya kayak gitu. Jadi kekayaan itu diukur melalui ternak seperti yang kamu bilang, dan juga tanah. Dan kita saksikan di sini bahwa karena Abraham itu adalah seseorang yang tinggalnya itu bersifat nomaden, pindah-pindah, otomatis dia nggak bisa punya tanah dan juga kebun anggur. Jadi kekayaan utama dia itu terdapat dari ternak yang dia miliki. Apakah itu domba, kambing, maupun juga unta sekaligus. Itu mereka mempunyai jumlah yang besar, sehingga kemanapun mereka melangkah, rombongan itu gede sekali memang. Bayangin kalau misalnya kalau lo punya 100 kambing, itu kan nggak cukup satu gembala. Artinya lo harus siap untuk beberapa gembala. Dan ketika kekayaan meningkat, konflik pun juga terjadi. Devi bisa baca di dalam Kejadian 13 ayat 7 sampai 9. Kejadian 13 ayat 7 sampai 9 bunyinya, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala-gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya. Oke, sampai situ dulu. Jadi dikatakan di sini bahwa mereka ada permasalahan. Apa persoalannya? Para pekerjaannya saling berkelahi. Kenapa mereka berkelahi? Mungkin berebutan kali, Pak Pendeta. Berebut apa? Ternak. Oke, berebut ternak atau berebut rumput? Rumput. Oke, jadi kita perhatikan bahwa dengan meningkatnya kekayaan itu justru nggak membawa perdamaian di antara kedua keluarga ini. Yang terjadi adalah mereka berebut sumber daya alam. Seperti yang kita ketahui bahwa ternak-ternak seperti domba, kambing, dan juga unta itu mereka butuh yang hijau-hijau. Mereka butuh rumput untuk makan. Dan rumput itu merupakan komoditi yang sangat dihargai lah di tengah-tengah masyarakat peternak seperti ini. Tapi kita saksikan bahwa mereka itu yang bertengkar awalnya bukan Lot dan Abraham. Melainkan siapa? Siapa yang bertengkar awalnya? Para pekerjanya. Para pekerjanya, para gembalanya. Mereka yang bertengkar. Dan permasalahan ini sebenarnya tambah lama itu tambah runyam. Dan semakin lama semakin genting sehingga muncullah perpecahan antara Lot dan Abraham. Dan kita saksikan di sini siapa yang meminta damai pertama? Abraham. Bukan Lot. Padahal dia itu lebih muda. Dia nggak ada bilang, maaf ya Abraham, saya sudah salah. Maaf ya Abraham, kayaknya kita ada miskomunikasi. Maaf ya Abraham, kayaknya kita perlu bicara. Enggak, Lot nggak ada bilang kayak gitu. Justru Abraham yang datang kepada Lot. Dia yang ambil inisiatif. Dan dia berusaha mencari jalan keluar bagi permasalahan mereka. Dan apa yang ditawarkan oleh Abraham? Jika engkau ke kanan, aku akan ke kiri. Itu yang dibilang, oke? Kalau gitu kayaknya kita pisah aja deh. Kita kayaknya nggak cocok lagi. Mereka pisah. Dan Abraham berkata, jika kamu ke kanan, aku ke kiri. Jika kamu ambil ke kiri, aku ke kanan. Supaya apa? Supaya nggak ada namanya itu conflict of interest. Jadi kita saksikan di sini bahwa seringkali kekayaan yang kita raih, itulah justru menimbulkan perpecahan di dalam keluarga. Ya, saya nggak tahu, kadang-kadang kalau kita lagi semuanya sama-sama miskin, itu pasti lebih kompak. Tapi begitu ada satu yang lebih kaya, yang lebih terhormat, yang terjadi kemudian apa? Ya keberpihakan. Saya pernah dengar cerita dari teman saya ya, dulu dia adalah keluarga besar. Oke. Jadi ayahnya itu nomor 1. Jadi waktu ayahnya ini lagi kaya-kayanya, semua keluarga itu ngumpul di rumahnya. Setiap minggu mereka ngumpul di rumahnya, kasih makan, kasih buat acara, kasih hadiah. Oke. Dia bantu adik-adiknya, dia biayain mereka sekolah, dia tolong semuanya sampai mereka ini sukses.
Dan apa yang terjadi kemudian ketika bapak ini jadi tua dan kehilangan segalanya, keluarganya nggak ngumpul lagi. Mereka justru pergi ke rumah adik bungsunya yang lebih kaya sekarang. Perhatikan, kekayaan itu seringkali mengundang permasalahan. Saya nggak tahu, kita hidup satu lingkungan di mana orang-orang seringkali melihat kekayaan sebagai jalan keluar, iya kan? Cuan, oke. Kenapa hidup kamu menderita? Ya karena kamu miskin. Kenapa hidup kamu selalu merasa nggak puas? Karena kamu gajinya kecil. So what's the solution? Gain more money. Dan kayak di internet pasti sering kan ada kayak iklan-iklan. Pengen nggak sih ongkang-ongkang kaki di rumah dapat uang? Pengen nggak sih nggak ngapa-ngapain dapat passive income? Ya kan sekarang anak-anak muda itu tergoda banget untuk dapat passive income. Dan kita merasa bahwa dengan meningkatnya standar kehidupan kita, meningkatnya pemasukan kita, hidup kita itu akan menjadi jauh lebih baik. Tapi perhatikan kisah Abraham dan Lot. Pada waktu mereka bukan siapa-siapa, pada waktu mereka masih seorang pendatang di tanah yang baru, nggak ada konflik. Tapi begitu kekayaan mereka meningkat, begitu ternak mereka bertambah 2 kali lipat, konflik muncul. Dan konflik itu dimulai dengan masalah sumber daya. Mereka merasa bahwa apa yang ada itu nggak cukup. Mereka bertengkar karena gembala-gembala ini, mereka memberikan terbaik kepada tuannya. Oke, dan mereka melihat satu sama lain bukan sebagai mitra, tetapi sebagai saingan. Begitu, jadi kekayaan memecah belah keluarga. Dan perhatikan apa lagi yang dibuat oleh Abraham. Boleh baca lagi? Gimana Pak Pendeta? Di yang tadi tuh, kemudian kata-kata yang tadi di Kejadian 13 Ayat 10. ya. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, seperti kejoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap. Coba kita lihat lagi ya. Tadi Pak Pendeta perlu ingatkan lagi, siapa sebenarnya lebih tua di sini, Abraham atau Lot? Abraham. Kalau begitu siapa yang pilih pertama? Lot. Oke, menurut kamu gimana itu yang tampil dari kepribadian seperti apa yang dipunyai Lot? Dia lebih muda loh, tapi dia pilih pertama. Dia nggak ada kasih Abraham untuk memilih pertama. Dan dikatakan apa? Lot melihat bahwa apa dikatakan di situ? Lot melihat bahwa dataran tanah Sodom dan Gomora itu seperti apa dikatakan? Seperti lembah Tuhan. Seperti lembah Tuhan. Artinya semuanya indah, semuanya bagus, semuanya menarik hati. Dan dikatakan bahwa lembah itu mempunyai banyak air, ya kan? Kalau kita lihat ke belakang, sungai Taman Eden dialiri berapa sungai? 4. Ada Pison, Tigris, Efrat, sama Gihon. Oke. Dan keempat sungai ini menandakan bahwa ini adalah daerah yang prosperous. Kenapa? Karena pada zaman dulu semua kota itu selalu dibangun di dekat air. Contohnya Jakarta. Kita kan ada Kali Ciliwung kan. Itu sungai nggak sih bro? Atau kali? Sungai kayak itu. Makanya kita ada Kali Ciliwung. Terus begitu juga dengan Surabaya, dengan Semarang, dengan apa lagi? Rata-rata kota besar itu pasti dibangun di dekat sungai. Kita juga punya Palembang. Ya dulu dari ibu kota dari kerajaan Sriwijaya. Jadi adanya mata air itu atau sungai menandakan bahwa peradaban akan terus muncul. Mereka mempunyai tanah yang cukup subur dan irigasi yang kuat. Jadi keinginan Lot adalah dia lihat tanah itu dari sudut pandang benefits, pure benefit. Oh dia lihat ini pasti nih kalau gue tinggal di sini, kekayaan gue pasti bertambah banyak. Ternak gue pasti melimpah. Kehidupan gue pasti meningkat dan stabilitas itu pasti gue miliki. Jadi ketika kita melihat dunia dari sudut pandang seperti ini, yang kita dapatkan ya pasti pandangan yang sangat-sangat sempit. Di mana kita nggak lihat bahayanya. Perhatikan kata-kata di situ dikatakan bahwa semuanya ini terjadi sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Artinya apa? Ini pandangan kita. Ya. Kita lihat semua manfaatnya.
Tapi dari sudut pandang Tuhan, Tuhan punya juga pandangan yang jauh-jauh berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Lot orang yang rohani? Tidak. Yakin. Tapi kan tadi kan Petrus bilang dia orang yang benar. Karena dari sikapnya sudah mulai kelihatan. Dari sikapnya mulai kelihatan, tapi apakah dia orang yang benar? Menurut apa yang dikatakan Petrus? Benar. Kalau Petrus bilang dia adalah orang yang benar, dia mencintai Tuhan. Tapi adalah satu kemungkinan bagi seorang yang rohani, tapi tetap aja mata duitan. Itu menarik guys. Itu masih kemungkinan. Dan begitu banyak orang-orang Kristen yang mempunyai pola hidup seperti ini. Kalau sabat haleluya, nyanyi-nyanyi, melayani, tapi begitu masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, wow, itu pikirannya money minded banget. Business driven. Kalau bisa semuanya jadi duit termasuk keluarga sendiri. Tapi itu yang terjadi. Dan jadi selama kita melihat dunia ini dalam sudut pandang ekonomi, dalam sudut pandang give and take, dalam sudut pandang benefits, advantages, kita nggak akan bisa melihat bahaya-bahaya yang tersembunyi di balik semuanya. Dimana kita melihat bisnis terbaru itu sebagai satu hal yang harus dieksploitasi tanpa peduli kepada dampaknya. Kita nggak melihat semuanya dari sudut pandang Tuhan. Jadi kejatuhan Lot itu tidak dimulai dari ketika ia masuk ke tanah Sodom dan Gomora, enggak. Tapi itu perlahan ditunjukkan tentang cara dia melihat dunia. Begitu. Nah, dan uniknya adalah kalau kita baca di dalam Kejadian 13, dikatakan di situ bahwa awalnya itu Lot hanya berkemah di dekat Sodom. Itu menariknya, dia hanya berkemah di dekat Sodom. Kemudian Kejadian 14 ayat 12. Kejadian 14 ayat 12. Juga Lot anak saudara Abram beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Jadi itu ada kayak pergerakan. Pertama adalah Kejadian 13, Lot itu masih berkemah di dekat Sodom. Tapi kemudian di Kejadian 14 dikatakan bahwa Lot itu sudah tinggal di dalam Sodom. Dan ketika malaikat nanti datang ke Sodom, kita temui bahwa Lot itu sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Apa artinya duduk di pintu gerbang? Ya mungkin kalau dari sudut pandang anak muda sekarang, duduk pintu gerbang itu kayak jadi penjaga gak sih? Bener gak sih? Kayak jadi satpam. Tapi pada zaman dulu enggak. Kenapa? Karena pintu gerbang itu adalah tempat di mana tua-tua dan para pemimpin kota duduk setiap sore. Jadi kenapa pada waktu malaikat datang, Lot itu sedang duduk di pintu gerbang Sodom? Kenapa? Karena dia juga telah menjadi pemimpin di Sodom itu sendiri. Kamu bisa lihat nggak, Devi, gimana pergerakan Lot yang tadinya berkemah di Sodom, di dekat Sodom, kemudian masuk ke dalam, kemudian menjadi pemimpin. Dan kita saksikan bahwa dari sudut pandang penulis, yaitu Musa, dalam kitab di dalam kitab Kejadian itu, semua orang benar, semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang tinggal di dalam kota. Kebanyakan dari mereka itu tinggal sebagai musafir, yang tidur di tenda, bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Tapi Lot, dia memilih untuk tinggal di kota. Menurut kamu mana yang lebih mudah, kehidupan seperti Abraham yang bergerak sebagai seorang musafir, atau kehidupan seperti Lot yang memilih untuk tinggal di dalam kota? Bagaimana, Devi? Lebih mudah Abraham kali ya. Yakin lebih mudah Abraham? Iya, tapi kalau untuk melihat lika-likunya Lot, lebih gampang dia mendapatkan hasilnya. Dan memang kamu benar bahwa kehidupan yang stabil itu, yang tinggal di kota dengan semua benefits, itu lebih menarik memang daripada seseorang yang kayak Abraham yang harus bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, yang harus bergumul dengan kesulitan yang ada di alam. Tapi kita saksikan bahwa pilihan Lot itu nanti akan membawa kehancuran, bukan saja bagi dirinya, tetapi juga kepada anak-anaknya, keluarganya, terlebih lagi kepada anak-anak Israel yang akan muncul ribuan tahun nantinya. Jadi itulah sekilas mengenai latar belakang Lot.
dia adalah seorang yang benar, dia tahu siapa Tuhan, dia mengenal siapa Tuhan. Tapi kita saksikan bagaimana pikirannya itu dibutakan oleh pengaruh uang, oleh pengaruh keuntungan, dan oleh pengaruh janji akan kestabilan ekonomi. Dan unik banget ya, dia lihat tanah Sodom itu dan dikatakan, kayaknya ini lembah Tuhan, luar biasa indahnya. Tapi kita lupa bahwa kadang-kadang semua yang indah secara duniawi itu bersifat destruktif secara surgawi. Wow. Begitu, Devi. Semakin mengenal ya tentang sisi dari Lot ini, dan jadinya tahu Lot ini seperti apa. Nah, Pak Pendeta, kita akan membahas, karena kita udah tahu nih sikap dari Lot, kita mau tahu nih pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari Lot ini. Tapi kita jeda dulu ya, Pak Pendeta. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap di Facebook What's on Your Mind. Kembali lagi di Facebook What's on Your Mind. Nah, kita sudah tahu nih kisah dan juga latar belakang dari Lot. Nah, Pak Pendeta, kira-kira dari kisah dan juga latar belakang dari Lot ini, apa sih pelajaran yang bisa kita dapat supaya kita bisa hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada banyak sih. Nah, pertama kayak Pak Pendeta perlu ingatkan juga ya, bahwa kehancuran Sodom dan Gomora itu bukan yang pertama kali ketika Lot itu berada dalam bahaya. Kenapa? Karena sebelumnya ada kejadian di mana kota Sodom dan kota Gomora itu terlibat dalam peperangan. Dan kota ini jatuh ke tangan musuh. Parah, kondisinya parah banget. Sampai bahkan Tuhan itu harus mengirim Abraham untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Nah, itu harusnya udah bisa jadi tanda nggak sih? Kayaknya gue harus pindah deh. Tapi dia nggak peka. Dia tetap tinggal di situ. Sampai akhirnya ketika kita masuk di dalam kitab Kejadian, Kejadian 18 ayat 20 sampai 21, Allah berkata seperti ini kepada Abraham. Boleh tolong baca itu? Kejadian berapa? 18 ayat 20 sampai 21. Kejadian 18 ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun tangan untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi itu kata Tuhan. Tuhan itu nggak langsung kasih penghukuman sebenarnya, tapi dia bilang apa? Sesungguhnya banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora yang aku dengar. Oleh karena itu, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Artinya apa? Tuhan dengar kok keluh kesah kita. Dan kita sampaikan di sini bagaimana kota Sodom dan Gomora itu merupakan kota yang sangat jahat. Dan Tuhan ingin double check. Apakah ini benar atau enggak? Tapi kenapa dia harus double check lagi? Bukankah dia maha tahu? Kenapa dia harus turun lagi? Bukankah dia memang udah tahu segalanya ya? Kenapa harus turun? Sebagai peringatan mungkin. Sebagai peringatan, itu yang pertama ya, sebagai peringatan. Tapi ada yang kedua lagi. Oke. Dan kata-kata, dan kita harus perhatikan kata-kata di sini. Dikatakan bahwa Tuhan turun untuk melihat kejahatan Sodom dan Gomora. Kalau kita melihat struktur penulisan kitab Kejadian, kita harus notice beberapa kata yang diulang-ulang. Contohnya, kata turun. Ada nggak satu kejadian, satu peristiwa di kitab Kejadian, di mana Tuhan itu harus turun untuk melihat manusia? Ada nggak? Nggak ingat ya? Ada nggak? Kejadian 11. Masih ingat Kejadian 11? No. Bukan. Menara Babel. Oke, di mana mereka ingin membangun satu menara yang tingginya mencapai ke langit. Tapi kemudian Tuhan turun untuk melihat usaha mereka. Jadi kata turun di sini itu bukan kata-kata sekedar yang menandakan pergerakan, enggak. Ini kata-kata yang menunjukkan, tadi kayak lo bilang, investigasi, tapi pada saat bersamaan judgment. Tuhan bukan saja sekedar mengetahui, tapi dia ingin untuk merasakan kejahatan mereka secara langsung. Itu luar biasa banget gak sih? Dan kita perhatikan bahwa ketika Abraham mendengar hukuman ini, dia kaget. Dan apa yang dibuat oleh Abraham, dia berusaha untuk menawar-nawar dengan Tuhan. Dan inilah uniknya kenapa? Karena pada waktu itu
yang mereka ketahui adalah bahwa dosa itu yang menular. Artinya apa? Kalau Pak Pendeta berbuat dosa, secara tidak langsung Devi itu juga pasti melihat. Terutama kalau mengenai masalah moral. Kenapa? Ya karena children see, children do. Jadi apa yang diperbuat oleh orang tua itu berpengaruh kepada anak. Dan terkadang seringkali orang lain itu dihukum karena dosa orang lain. Itulah dalam pola pandang ancient Near Eastern culture. Tapi begitu kita lihat dalam cerita Abraham, Abraham berpikir sebaliknya. Jika dosa bisa menular, bagaimana dengan kebenaran? Bagaimana dengan sucian? Bagaimana jika satu kota itu bisa diselamatkan kalau ada 50 orang? Kalau kemudian ditawan lagi, bagaimana kalau 40? Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20? Dan terakhir, bagaimana kalau 10? Dan Tuhan berkata apa? Aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora kalau ada 10 orang yang mengenal aku, yang percaya kepadaku. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat reasonable. Dia bukanlah Tuhan yang menghukum secara sia-sia dan kejam, enggak. Dia Tuhan yang metodikal. Tapi pertanyaan adalah, apa sih dosa Sodom dan Gomora sehingga mereka harus dihukum? Apa sih dosa mereka? Apa sih yang membuat mereka itu harus dibakar dengan api yang begitu panasnya? Gimana menurut kamu? Apa dosanya mereka? Mungkin dari kepemimpinan Lot kali ya. Kepemimpinan Lot, apakah memang benar-benar Lot bersalah di situ? Iya, Lot bersalah. Oke. Tapi kalau kita melihat struktur yang ada di dalam kitab Kejadian 19 ayat 1 sampai 3, coba ada yang bisa baca. Kejadian 19 ayat 1. 1 sampai 3. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silahkan singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Oke. Dikatakan di sini bahwa ketika Lot melihat mereka, dia sedang duduk kan di gerbang rumah, dia langsung sujud kepada tanah, di bawah tanah, dan menyembah mereka dan mengajak mereka untuk tinggal di rumahnya. Pertama, pertanyaan adalah, Lot tahu nggak kalau ini malaikat? Tahu. Tahu dari mana? Karena dia coba baca lagi sujud. ayatnya. Baca lagi ayatnya. Tahu nggak ini Lot kalau mereka itu malaikat? Ayat 1. Tahu nggak Lot kalau mereka ini malaikat? Tahu. Koten. Ayat 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Dia sujud, oke. Tapi kita harus ingat bahwa tindakan sujud itu bukanlah tindakan yang memang dikhususkan untuk malaikat. Terkadang ya, kalau kita ketemu dengan beberapa orang, mereka memang yang sebagai tanda rasa hormat, mereka harus sujud. Nah, pertanyaan adalah bagaimana mungkin Lot tahu mereka malaikat? Kenapa? Karena mereka itu nggak ada bilang kalau mereka itu adalah utusan Tuhan. Jadi artinya Lot itu adalah seorang yang baik. Oke, dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Itulah makanya Lot menyambut mereka dengan sujud sujud ke tanah, dan dia memaksa mereka. Dipaksa kan? Awalnya mereka nggak mau, tapi karena dipaksa, mereka memutuskan untuk tinggal di rumah Lot. Dia sediakan makanan. Nah, kalau kita bandingkan apa yang Abraham perbuat kepada 3 orang asing ini dan apa yang Lot perbuat kepada malaikat-malaikat ini, ada kayak kesamaan. Dari segi hospitality, dari segi kindness, itu sama tingkatannya. Dan kita saksikan bagaimana Lot itu sampai mau mengorbankan 2 anak gadisnya untuk melindungi malaikat ini. Yang sebenarnya dia nggak tahu itu malaikat, yang dia tahu itu dia adalah orang asing. Inilah kemuliaan karakter dari Lot. Dia tahu kotanya itu seperti apa. Dia tahu kejahatan seperti apa yang akan terjadi di kota itu. Dan mungkin itulah kenapa dia memilih untuk menjadi pemimpin. Kenapa? Karena dia ingin mengubah kota itu. Dia ingin untuk membuat kota itu lebih baik lagi, lebih ramah lagi, mungkin lebih bersahabat lagi. Tapi kita saksikan adalah kota itu nggak mengalami perubahan. Dan kitab Kejadian itu menceritakan secara detail bagaimana kemudian orang-orang bisa, ayat berapa itu dikatakan bahwa orang-orang pada malam hari datang ke rumah Lot. Apa permintaannya mereka?
Kejadian 19? Kejadian 19 Aha. Pak Pendeta lupa lagi aja berapa tuh. ayat Kejadian 4 19. mungkin Pak Iya, Pen. apa dikatakan? Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka." Oke, ini luar biasa karena dikatakan bahwa orang-orang lelaki dari kota Sodom, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Ini bukan perempuan, tapi laki-laki dari semua umur. Oke, dia dikatakan bahwa bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Ini bukan sekedar tindakan homoseksualitas, ini merupakan serangan seksual secara menyeluruh. Mereka ingin untuk menggunakan laki-laki ini, para malaikat ini. Orang asing loh, orang asing yang harusnya mereka lindungi, orang asing yang harusnya mereka sediakan tempat tinggal. Dan Lot tahu ini dari awal. Itulah makanya mereka paksa, dia paksa malaikat-malaikat ini untuk tinggal di rumahnya. Jadi dari apa yang kita baca, apa kejahatan utama dari kota Sodom? Kenapa kota Sodom ini harus dihancurkan? Karena Lotnya berperilaku tidak bagus. Lotnya Lotnya baik kok. Dia memberikan perlindungan. Tapi kita saksikan bagaimana Lot itu tidak membawa perubahan apa-apa untuk orang-orang yang ada di kota Sodom. Jadi biarpun dia orang baik, biarpun dia orang benar, tapi pengaruhnya itu sangat-sangat kurang. Dia nggak bisa fokus, dia nggak bisa menunjukkan teladan yang baik kepada orang-orang itu, dan orang-orang itu sepertinya tidak bisa lagi mengalami perubahan dalam kehidupan. Jadi kalau kita tanya lagi, menurut kamu apakah Sodom itu dihancurkan karena dosa homoseksualitas? Dan kita lihat bahwa kata Sodom itu nantinya akan berubah menjadi kata sodomi, oke, tindakan homoseksualitas juga. Apakah karena hanya homoseksualitas itu kota Sodom dihancurkan? Tidak. Oke. Dan memang itulah terjadi. Ada satu teori yang mengatakan bahwa pandangan kita mengenai seksualitas menjadi pertanda dari siapa kita, apa yang kita percayai. Jadi indikatornya itu. Kalau sudah muncul gerakan-gerakan seks bebas, di mana kita nggak menghargai kesucian lagi, ya apa artinya kehidupan? Jadi Sodom itu dihancurkan bukan karena dosa imoralitas, enggak, tetapi karena kejahatan itu sudah menggerogoti mereka sedemikian rupa sampai mereka itu nggak bisa bedain lagi mana yang harus dilindungi, oke, dan mana yang benar. Fakta bahwa mereka ingin membunuh satu orang asing, dua orang asing, dan menggunakan mereka itu adalah satu hal yang di luar akal sehat, dan itu yang nggak diterima Tuhan dari kota Sodom. Kenapa? Karena ketika tidak ada lagi keramahan, maka kehendak Tuhan sudah tidak tinggal lagi di kota itu. Oke, jadi kota Sodom menunjukkan bagaimana pandangan kita mengenai seksualitas menentukan prinsip-prinsip yang kita anut. Oke, dan kita lihat bagaimana akhir-akhir ini ya seksualitas itu merupakan satu hal yang kayak biasa aja sih di kalangan anak-anak muda kan, kalau mengenai free sex dan juga pacaran segala macam. Dan kita harus hati-hati. Kenapa? Tadi kayak kapan kita bilang, seksualitas menjadi indikator utama di dalam penilaian moralitas satu negara. Ya, kenapa? Karena kalau kompas seksualitas kita sudah hancur, kita nanti akan bisa bedain batasan-batasan antara mana yang suci dan mana yang jahat. Semuanya itu hanya menjadi benda yang bisa kita pakai. Dan uniknya adalah keluarga, biar bukan hanya kota itu saja yang berpengaruh, yang dipengaruhi oleh kejahatan, tapi bahkan keluarganya juga jadi jahat. Contohnya istrinya, oke, dikatakan dalam anak-anak Lot, oke, dia Lotnya sendiri pun ketika dia untuk demi melindungi kedua malaikat, Lot berkata, saya punya dua anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Gimana kalau kalian main sama dia aja? Itu jahat sekali dia. Dia mau korbankan anak perempuannya hanya untuk malaikat-malaikat itu. Hanya untuk orang-orang asing. Dia belum tahu ya kalau itu malaikat ya. Sampai malaikat-malaikat yang harus melindungi Lot dari serangan orang-orang asing itu. Nah, kemudian
Ketika malaikat-malaikat memberikan titah kepada Lot bahwa Tuhan akan menghancurkan kota itu, uniknya adalah ayat 15, bisa baca 15? Ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini. Ayat 16. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Dia masih berlambat-lambat. Dia masih mikirkan semuanya. Dia nggak langsung bayangin. Kalau lu tahu, oke, bentar. Kalau lu tahu nanti rumah lu bakal kebakaran 2 jam lagi, apa yang lo buat? Bersiap-siap. Ada nggak lambat-lambat lagi nonton YouTube segala macam? Ya nggak, lu langsung lari. Tapi nggak demikian dengan Lot. Dia nggak sadar betapa besarnya urgensi dari situasi, betapa bahayanya hidupnya. Oke. Apakah Lot orang benar? Ya, dia benar, tapi kerohaniannya dia telah menjadi tumpul karena tinggal terlalu lama di tengah-tengah dunia. Dan kita saksikan nantinya istrinya menoleh ke belakang. Mereka sudah bilang jangan menoleh ke belakang, tapi dia melihat ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Artinya apa? Biarpun dia sudah keluar dari kejahatan, tapi pikirannya, cara dia melihat sesuatu, oke, sama seperti Lot tadi sebelumnya ya, itu masih keduniawian. Dia masih memikirkan apa yang sudah terbakar. Kenapa? Kenapa nggak lari aja? Dan bahkan ketika Lot hanya tinggal bertiga sama anak perempuannya, yang terjadi kemudian ya mereka mabuk dan incest. Itu yang terjadi. Anak-anaknya berpendapat, oh daripada kami nggak punya anak, yang mendingan kami tidurin sama ayah mereka. That's very pragmatic, dan itu salah. Dan nantinya kedua bangsa yang menjadi keturunan Lot, baik bangsa Moab dan bangsa Amon, Tuhan masih berikan hak waris mereka. Tuhan masih membuat mereka menjadi bangsa yang besar. Tapi kedua bangsa ini akan menjadi masalah bagi bangsa Israel nanti beribu-ribu tahun kemudian. Jadi pelajaran apa yang kita bisa ambil? Yang pertama adalah seksualitas menjadi indikator kerohanian kita. Cara kita melihat lawan jenis, bukan saja lawan jenis, cara kita melihat sesama jenis juga. Cara kita memandang kesucian rumah tangga, itu penting sekali. Jadi kalau tembok itu hancur, itu menjadi indikator bahwa semuanya itu sudah lapuk di dalam. Begitu, Devi. Jadi gimana, ada pertanyaan? Enggak apa-apa. Udah paham. Oke. Jadi itu sih itulah pelajaran dari Sodom yang perlu kita ingat, dan juga dari Lot. Oke, bukan saja Lot gagal untuk mengubah kota Sodom, tapi justru kota itu yang mengubah dia dan keluarganya. Tadi kan kakak Pak Pendeta bilang kan, kenapa semua itu terjadi? Karena Lot melihat Sodom dari kacamata duniawi. Dia melihat Sodom hanya dari sisi anak-anaknya aja, dari sisi benefitnya. Tapi dia nggak lihat bahwa di balik semua kota besar selalu ada bahaya yang mengintai, selalu ada pengaruh yang tidak bisa kita hilangkan. Nah, pertanyaan adalah apakah kita juga aware dengan bahaya-bahaya tersebut? Jadi kalau Bapak Pendeta bilang ya, bahwa dosa utama Sodom bukan saja sekedar mengenai homoseksualitas, tapi hilangnya nilai-nilai moral, prinsip-prinsip dasar yang harusnya diketahui dan dikenal juga oleh manusia. Keramahan, kebaikan, kelembutan, perlindungan terhadap orang asing. Bagaimana dengan kita sendiri? Kita concern nggak dengan lingkungan kita? Atau kita biarkan sifat-sifat individualisme itu menyebar di dalam diri kita? Begitu, Devi. Wow, luar biasa banget ya Pak Pen, kisah dari Lot ini. Aku sendiri baru benar-benar mendalami dan baru paham hari ini juga. Dan mungkin teman-teman di rumah juga udah paham ya mengenai kisah Lot, dan juga pelajaran yang mungkin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita mengenai kisah dari Lot ini. Pak Pen, boleh nih mungkin supaya pemirsa di rumah bisa terberkati dengan pembahasan kita hari ini, mungkin Pak Pendeta boleh mendoakan. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, pada hari ini kami melihat kehidupan Lot, dan kami menyadari bahwa kami berada dalam bahaya yang sama. Kami yang hidup di kota, kami yang bergumul dengan berbagai pengaruh negatif yang ada di balik setiap lingkungan kami. Maka biarlah kami mengingat, apapun yang terjadi, kasih-Mu harus hidup dalam diri kami. Kami tidak bisa melihat keuntungan ekonomi sebagai prioritas utama, melainkan iman,
sebagai satu hal yang harus terus dipupuk dan ditumbuhkan dari hari ke hari. Datanglah kerajaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman Facebook yang tetap menyaksikan Facebook sampai saat ini. Nah, buat teman-teman di rumah nih yang mungkin ada ide untuk pembahasan tokoh Alkitab, boleh banget untuk komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk tetap like, komen, dan juga subscribe Hope Channel Indonesia dan juga download aplikasi Hope Channel Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih untuk pemirsa di rumah yang tetap setia menyaksikan sampai acara ini. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati.